Sejarah dimulai sekitar tahun 1850. Kampung Cirapuhan asal kata Cipanyepuhan, yang berarti besi tempah, tempat tinggal para petani, atau pekerja pembangunan rel kereta di Bandung Purwakarta, atau Bandung ke Garut. Cipanyepuhan meliputi Dago Pakar, Dago Jati, Cigadung, Dago Biru, dan Curug Dago. Setelah membuat gua Belanda, pada tahun 1918 atau 1923, kolonial Belanda bernama Simongan menduduki Bukit Dago dan membangun pabrik di Terminal Dago, membuat surat Eigendom 3740 dan 3741. Keluarga besar Nawisan menduduki lahan Cirapuhan Timur, sekarang Cipaheut, Kabupaten Bandung, Cirapuhan Barat, sekarang Cirapuhan, Kota Bandung, dan Sawargi depan Terminal Dago. Nama anak putri Nawisan dan menantu Nawisan, Neh Okoh nikah dengan Hasim. Anak cucu dari keluarga inilah yang menaungi Ahya, tapi dibalas dengan penyerobotan lahan oleh anak Ahya. Ahya bapaknya Asep Makmun, Ahya mertua Didi Koswara. Ne Eyong nikah dengan Mardasih, Ne Ewung nikah Karmita alias Kartasasmita, Ne Emeh nikah dengan Adikarta. Simongan secara sepihak membuat Eigendom Verponding 37442 dan 64447 di Kampung Cirapuhan, Kota Bandung. Ini tidak sah karena pribumi lebih dulu menduduki lahan tersebut, bukti dengan adanya makam Nawisan dan anak-anaknya. Silahkan pemerintah tinjau lokasi, informasi lebih lanjut bagian lanjutan. Anda dapat menjelajahi juga versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Penggunaan kawasan Kampung Cirapuhan. Setelah Indonesia Merdeka, kawasan Kampung Cirapuhan digunakan untuk perkebunan dan penggalian pasir. Beberapa bagian Kampung Cirapuhan sebelumnya sudah dibangun menjadi rumah, makam, dan fasilitas umum. Daftar penduduk pribumi diantaranya adalah keluarga Nawisan, Ewis Omah binti Tomi Rokayah, keluarga Nawisan, Pak Bagio, Slamet bin Karto, Icih Unus, Duhli, Johan Rohimat, Anda bin Isah Juha, amanah keluarga Nawisan, Dedi, Uki, Acih binti Juanta yang nikah dengan Misnan anak Eyong binti Juanta. Tahun 1969 tercatat ada pendatang bernama Ahya, dan adiknya bernama ada juga Didi Koswara, yang berasal dari kota Subang yang dipekerjakan jadi penggali pasir atau anemer. Masjid Al-Hikmah dibangun di lahan Pak Bagio pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1974 hingga 1984 atau 1999, Kampung Cirapuhan dijadikan tempat sampah oleh pemerintah pada bekas galian pasir ditimbun dengan sampah dengan kedalaman 10 meter hingga 70 meter. Penyerobotan. Pada tahun 1980-an, terjadi penyerobotan lahan oleh jaringan mafia Tanah Dago, yaitu pelaku Asep Makmun dan Didi Koswara. Asep Makmun dan Didi Koswara mulai menyerobot lahan keluarga Nawisan, yaitu Ewis Omah binti Tomi Rokayah seluas 80 meter juga jalan warga. Selain itu, mereka juga menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjamkan ke warga Kampung Cirapuhan seluas 400 hingga 700 dan tanah di sekitarnya seluas 500 hingga 700 meter, hingga total yang diserobot adalah sekitar 100-300 meter. Lalu pada bagian lainnya lahan garapan warga atau lahan negara yang diserobot sekitar 1 hektar. Sebelumnya lahan atas dikerjabaktikan oleh warga untuk lapangan bola dan untuk perkebunan, sementara itu bagian bawah untuk rumah, fasilitas umum dan kebun. Warga Kampung Cirapuhan diintimidasi dan dihalangi hak pengajuan pertanahan, namun jaringan mafia tanah membuat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad, beralamat JL Roket 1 Komplek Armet Cipageran Cimahi Utara, oleh jaringan mafia Tanah Dago dioperalihkan ke kaki tangannya, sehingga tahun 2008, 2009, hingga kini tahun 2024, kembali dijadikan tempat sampah dengan membuang galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago, dan juga dijadikan hunian kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago, Kampung Cirapuhan RT Kumen 7 RW 01 Dago. Bandung wilayahnya dirubah jadi Dago Elos olah jarinangan mafia tanah untuk modus saling gugat. Pemerintah harus membuat tim independen untuk informasi lengkap. Untuk info lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Hari ini saya ingin membahas tentang surat terbuka yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Ombudsman.
Surat ini mengungkapkan dampak dari penggalian pasir secara masif di Kampung Cirapuhan yang merugikan pribumi lalu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah. Amerta, sejak tahun 1974 TPA menyebabkan kerusakan ekologis dan kekurangan air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga. Disponsori Ketua Komisi B, Endrizal Nazar Wakli DPRD HE Warso dan Sekda juga Wali Kota Bandung Dada Rosada. Ketua RT Sodociu, Muhammad B. Yaman, dan Ketua RW Sjoro 1, Sisye Mulyana, untuk mengatasi masalah ini dengan berunding di Rut PDM Maman Budiman. Setelah 30 tahun, Alhamdulillah tahun 2005, warga Kampung Cirapuhan mendapatkan air bersih. Namun, upaya untuk memberantas jaringan mafia tanah yang ada sejak tahun 1980-an masih perlu dukungan. Kami memohon agar Komnas HAM dan Ombudsman dapat mendukung kami dalam memberantas jaringan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta agar lembaga lainnya merespon surat kami secara tertulis dan pemerintah membentuk tim independen. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan. Terima kasih. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Tucker, Asep Makmun anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tommy Rokaya dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan. Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 1 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE, tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami sampaikan, kami dari Nawisan Kurma. Jadi kami bukan hantu-hantu yang melayang-layang di pertanahan kawasan Nawisan Kurma. Jadi Nawisan Kurma artinya tanah-tanah yang dulunya pernah diduduki Nawisan, bukan tanah Nawisan, tapi pernah diduduki Nawisan. Kurma, mudah-mudahan penuh karomah, itu artinya Nawisan Kurma. Nah, adapun ini dukungan dari warga-warga pribumi, warga-warga yang asli, bukan melayang-layang. Nah, ini ditandatangani oleh warga-warga pribumi tahun 2010. Nah, dari sini kami sebenarnya udah memperkirakan bahwa mafia-mafia tanah ini akan kemudian hari akan muncul. Nah, ini tanda tangan pribumi. Nah, ini rangkap lebih dari satu. Nomor satu. Ini nomor satu juga nih. Ini nomor satu juga nih. Ini nomor satu juga. Ini nomor satu juga. Karena memang ini berdasarkan kerelaan pribumi, berdasarkan kebersamaan pribumi untuk memperjuangkan lahan-lahan ini. Bukan untuk menguasainya, tapi gimana
mengolah lahan ini agar bisa mendapatkan manfaat, baik itu untuk pribumi. Jadi perang ini bukan pribumi lawan pendatang, bukan perang Dagolos lawan Cirepuan, bukan perang ulama lawan jamaah, tapi ini perang mafia tanah. Tuh, ini nomor KTP 2010. Ini ada yang udah meninggal ini. Jadi anak turunan Nawisan itu sekarang lebih kurang jumlahnya 500 hingga 1000 jiwa. Ini kepala-kepala keluarganya ini. Tak ada pun Muller FS Dagolos yang mana yang pribuminya. Saya kemarin ke saudara Angga bilang pribumi Dagolos adalah leluhur Kang Jana tukang panggul. Itu pun tahun 1900-an, sedangkan ini 1800-an. Buktinya adanya makam. Nah, ini kepala keluarganya ini. Ini ada materai ini, masih 6.000. Karena ini dibuat tahun 2010. Ini kita nggak menyerahkan ke BPN Kota Bandung karena kita sendiri memahami bahwa masih adanya kaki tangan mafia di BPN dan beberapa instansi. Jadi banyak berkas-berkas yang kita tanda tangani sebelum adanya sidang gugatan Muller FS Dagolos. Sebagaimana telah kami sampaikan, ada Buraminten lah, ada Iwan Surjadi PT Batu Nunggal, ada Dedi Muhammad Saad. Nah, itu nggak tahu itu siapa itu. Itu hantu yang melayang-layang. Maksudnya dia di sini aja itu nggak punya peranan, gitu. Cuma dia begitu karena mafia tanah ini mengorganisasinya benar-benar sehingga seolah-olah bisa menjadikan dasar hukum. Padahal dasar hukum yang sah adalah berketuhanan. Nah, kami sebagai orang muslim mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau di Indonesia, oke, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, gimana mungkin penipu lawan penipu menghasilkan kekuatan hukum yang berketuhanan yang Maha Esa? Untuk itu kami mohon kepada Panglima tertinggi Republik Indonesia, baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu Presiden, berikut jajarannya, DPR MPR, berikut jajarannya, Panglima TNI, Menhankam, Menteri Luar Negeri, berikut jajarannya juga ke BPN, juga Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, untuk mendukung kita, juga kepada Mahkamah Agung, mohon dibatalkan sidang perdata Muller FS Dagolos. Yang terkena dampaknya itu warga-warga pribumi. Sekali lagi kami tegaskan, itu nggak ada. Alosana pun itu memang ibunya nikah sama Elim. Tapi keberpihakan Alosana, bahkan saya sendiri minta izin kepada pribumi mengenai Alosana. Udahlah, gimana pemerintah masalah Alosana. Sekarang udah almarhum Alosana. Sekarang yang tinggal Didi Koswara sama Asep Makmun dan mafia-mafia kaki tangannya yang lainnya. Adapun Naput Sukendar juga udah almarhum, Ismail Tanjung udah almarhum. Didi Koswara lebih kurang usianya 74.
Asep Makmun lebih kurang usianya sekitar 65-an. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah segera membereskan masalah-masalah di Cirapuhan ini. Sekali lagi, Nawisan Kurma itu bukan berarti tanahnya Nawisan, tapi tanah yang pernah diduduki Nawisan, mudah-mudahan penuh karomah. Itu yang kami mohonkan. Kami adalah pejuang-pejuang yang di tebing, Pak, bukan di pinggir jalan. Dan kami juga menghormati hak-hak Dinas Perhubungan, kantor pos, dan masjid, juga fasilitas umum. Nah, sekarang fasilitas umum lagi diacak-acak sama mafia tanah. Ini yang membuat bingung, baik itu pemerintah maupun warga pribumi. Jadi warga pribumi sendiri bahkan bingung juga. Dan ini juga langkah-langkah ini juga udah pernah kami sampaikan solusi-solusi kepada Lurah Dago ketika itu Pak Sahuri, gimana tolong ini pribumi masa nggak pegang secuil kertas pun surat tanah, padahal leluhurnya udah bertahun-tahun. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.